Hello? Anyone there? Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Zen Film. Ngomong-ngomong, bagaimana nih kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya. Di channel ini, nantinya akan menemani masa liburan teman-teman dengan cerita dan alur film kesukaan teman-teman. Pada video perdana ini, akan diceritakan sebuah film dari Netflix yang berjudul Lost in Space. Film ini menceritakan sebuah petualangan pergi keluar angkasa, tepatnya menuju Alpha Centauri, sebuah planet layak huni yang paling dekat dengan bumi. Film ini akan berfokus pada kehidupan dan petualangan keluarga Robinson yang terdiri dari John sebagai kepala keluarga sekaligus mantan tentara, kemudian ada Maureen sebagai ibu yang sangat penyayang terhadap anak-anaknya dan juga ahli matematika. Lalu ada Will, anak mereka yang termuda dengan usia 11 tahun namun sangat cerdas dalam ilmu geologi. Kemudian ada Penny, anak kedua yang berusia 15 tahun dan memiliki minat dalam menulis. Dan terakhir ada Judy, anak pertama yang berusia 18 tahun dan jago berenang. Mereka sekeluarga berencana ingin pergi dari bumi menuju Alpha Centauri untuk menjalani hidup baru. Namun, apakah mereka akan sampai ke sana? Baiklah. Sebelum alur filmnya dimulai, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan menghibur teman-teman. Jika sudah, matikan lampu, pasang posisi nonton terbaikmu, dan film pun dimulai. Sekedar mengingatkan bahwa konten ini full spoiler, sehingga jika teman-teman belum menontonnya, sebaiknya menontonnya terlebih dahulu secara langsung karena pengalamannya akan berbeda dan lebih seru jika menonton secara langsung. Di sebuah ruangan yang seperti lobi, keluarga Robinson sedang bermain kartu bersama. Permainan ini diinisiasi oleh John untuk menenangkan keluarganya yang terlihat sedikit ketakutan dalam perjalanan luar angkasa pertama mereka. Beberapa saat kemudian, terdengar informasi bahwa pesawat mereka akan memasuki orbit sebuah planet. Namun, Music off. Atmospheric disturbance detected. pesawat mereka pun terpaksa harus melakukan pendaratan darurat. Seluruh kendali pesawat memang sudah disetting autopilot sehingga Maureen dengan keyakinan matematisnya menenangkan keluarganya bahwa pesawat akan mendarat dengan aman. Meskipun pesawat berhasil mendarat, namun sayangnya kaki Maureen terjepit meja dan sepertinya memiliki luka yang cukup berat. Mereka pun segera keluar pesawat. Adegan berpindah kepada Will yang sudah berhasil mengevakuasi diri dari pesawat, lalu melihat pemandangan planet yang mereka singgahi. Antara takjub dan panik. Setelah semua keluarga Robinson berhasil keluar dari pesawat, sialnya pesawat mereka harus tenggelam ke dalam air. Setelah itu, scene berpindah ke masa lalu mereka saat perayaan Natal. Sang ayah mengejutkan mereka dengan kehadirannya di depan rumah setelah bertahun-tahun bertugas militer. Sejenak, setelah merasakan kehangatan keluarga, mereka mendapat info bahwa ada sebuah benda aneh akan masuk ke bumi. Benda tersebut awalnya dikira bintang Natal, namun NASA masih menyelidiki benda tersebut. Kembali ke saat ini, sambil beristirahat sejenak, Maureen meyakinkan keluarganya bahwa udara di planet tersebut cukup aman. Setelah itu, mereka berencana ingin segera mengambil baterai yang ada di dalam pesawat agar tidak mati membeku. Awalnya Will lah yang ditunjuk ayahnya untuk melakukan aksi berbahaya tersebut, karena dengan badannya yang kecil, ia bisa masuk ke bagian atas pesawat dengan mudah. Namun, karena kasihan melihat mukanya Will yang panik, tiba-tiba Judy langsung menyelam dan segera mencari baterai tersebut dari pintu depan pesawat yang mana jaraknya menjadi lebih jauh. It's too risky. You take risks for a living, Dad. I'm fine. Judy, why can't we see you by now? Di luar perkiraan, ternyata air segera menjadi membeku. Lalu, John dan Maureen langsung memperingatkan Judy untuk keluar dari air dan membuang baterai demi keselamatannya. Namun, Judy terperangkap dalam es. Ibunya pun berusaha untuk menenangkan Judy agar bisa bernapas dengan tenang. Karena jika tidak, oksigen di dalam baju tersebut bisa habis. Ayahnya pun berusaha melubangi es, namun sayangnya hasilnya tidak terlalu signifikan. Kemudian,
Will memiliki ide untuk melubanginya dengan magnesium. Will mengingat ledakan putih yang keluar dari gunung es bukanlah pesawat Jupiter yang jatuh, melainkan adalah magnesium yang bisa mudah terbakar. Ayahnya pun menyetujuinya dan pergi bersama Will untuk mengumpulkan magnesium. Sementara Penny tetap di tenda menjaga Judy dan ibunya yang sedang pingsan. Lalu, scene berpindah ke masa lalu Penny saat bersama ibunya di toko baju. Dari scene ini kita bisa melihat bahwa bumi saat itu sudah tidak baik-baik saja karena adanya kabut putih yang tebal sehingga mereka harus menggunakan masker. Bisa diperkirakan juga hal itu terjadi setelah munculnya bintang Natal yang diberitakan sebelumnya. Tujuan mereka ke toko tersebut adalah untuk membeli hadiah spesial kepada sang ayah. Kembali ke masa kini, Penny dengan gigihnya berusaha melubangi es secara manual. Kemudian Judy pun mulai untuk mengajak ngobrol Penny. Penny sudah mengingatkan Judy untuk tidak banyak bicara agar oksigen dalam bajunya tidak habis. Tapi sepertinya Judy tidak mengindahkan perintah tersebut. Berpindah ke Will dan ayahnya, mereka sudah sampai di Gunung Magnesium. Di saat ayahnya sedang mengambil magnesium secara hati-hati, tiba-tiba Will terjatuh. Kembali ke tenda, Penny sedang merawat ibunya yang sudah sadar. Saat diperiksa, ternyata kaki ibunya sudah mengeras. Judy mendengar permasalahan tersebut dan meminta Penny melakukan operasi kecil. Awalnya, Penny menolak, namun Judy memaksa dan akan membantu mengarahkan Penny dalam melakukannya. Penny pun menyetujuinya. There's a combo syringe in the kit. It's blue and white, it'll knock her out. It's okay. We have to do a 4-compartment fasciotomy. How hard is this procedure? Cut all the way down to where? All the way down to her ankle. Penny, you have to cut deep, okay? Sungguh ngilu. Berpindah ke Will yang sudah sadar, dia pergi keluar lubang es untuk menuju ke hutan. Untungnya, ayahnya masih bisa berkomunikasi dengan Will. Namun, karena kondisi Will yang dianggap ayahnya sedang aman, maka ayahnya pun mendahulukan untuk menyelamatkan Judy yang terperangkap dalam es. Will yang takut sendirian pun meminta ayahnya untuk segera menemuinya nanti, dan ayahnya pun berjanji. Scene pun berpindah ke masa lalu saat Will dan Judy berbincang tentang Resolve. Judy optimis bahwa mereka semua akan pergi ke sana, namun Will menganggap dirinya tidak pantas. Judy pun meyakinkan Will bahwa keluarga Robinson akan selalu bersama-sama. Diam-diam, ternyata ibunya mendengar percakapan mereka berdua. Kembali ke masa kini, Maureen sudah terbangun dari pengaruh bius dan mengucapkan terima kasih kepada Penny. Penny pun bilang itu semua berkat bantuan Judy. Lalu ibunya kembali mengatakan bahwa mereka berdua dan Will adalah yang paling penting baginya. Itulah kenapa ibunya ingin mengajak mereka semua ke Alpha Centauri. Scene kembali ke masa lalu saat Maureen berada di ruangan kerja miliknya. Dia ingin melakukan pertukaran dengan seseorang yang tidak diketahui. Ternyata Maureen ingin membuat Will yang awalnya tidak lolos seleksi menjadi lolos seleksi. Sungguh dilema sebagai orang tua. Kembali ke Will yang sendirian di hutan, dia melihat seperti partikel merah api melayang di dekatnya. Dia pun mengikuti asal partikel tersebut. Ketika sampai di pusatnya, dia ingin memastikan apakah ada orang di sana. Namun, Hello, is anyone there? suara aneh yang menjawabnya. Will pun terus masuk ke dalam sana sampai melihat adanya pesawat alien. Setelah itu dia pun mulai membuat vlog. This is Will Robinson of the 24th Colonist Group. I'm making a record of this because it seems I'm the first human to discover evidence of an alien intelligence. Di saat membuat vlog, dia mendengar suara dari hutan dan menghampirinya. Ternyata itu adalah alien tersebut. Will pun berlari dan alien tersebut pun juga mengikutinya. Will pun memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Namun, Will terjebak. Berpindah ke ayahnya yang sudah sampai di tenda, ia pun segera memanaskan magnesium dan membuat lubang di tempat Judy terjebak. It's working. It was Will's idea. Yeah, I know. Kembali ke masa lalu saat John berada di tempat militer,
Maureen mengirimnya sebuah surat penyerahan hak asuh dan meminta John menandatanganinya. John pun terlihat kesal dan segera mematikan telepon. Kembali ke masa kini, Will terlihat sedang mengakrabkan diri dengan alien. Namun alien tersebut sepertinya sedang sekarat karena badan dan kakinya terpisah. Dan tanpa disadari, ternyata api sudah mulai masuk ke hutan di mana Will berada. Di lain tempat, di saat Judy akan berhasil keluar, tiba-tiba hujan turun, yang mana membuat usaha ayahnya menjadi sia-sia. Kembali ke Will, ia terlihat panik dan ketakutan karena tidak bisa keluar dari kebakaran hutan. Ia berusaha memanggil ayahnya, namun sinyalnya tidak sampai. Will pun melihat alien tersebut seperti ingin menyatukan tubuhnya agar dapat bertahan hidup. Will pun segera mengambil benang dari sakunya dan memotong dahan pohon tersebut agar badan dan kaki alien dapat bersatu. Setelah itu, Will pun mulai pasrah terhadap nasibnya. Namun tiba-tiba, Will berhasil diselamatkan oleh alien. Dan kemudian, alien tersebut berubah bentuk menjadi seperti manusia. Berpindah ke tenda, John, Maureen, dan Penny sedang berusaha keras mengeluarkan Judy secara manual karena pemantik apinya sudah habis. Namun, mereka pun mulai kehabisan tenaga dan mulai pasrah bersama Judy. Tapi tiba-tiba, ada sosok alien datang bersama Will. Will pun meyakinkan keluarganya bahwa alien tersebut aman. Dan kemudian, ia meminta alien tersebut menyelamatkan Judy. Seketika, alien tersebut mengeluarkan energi panas dari tangannya dan mengeluarkan Judy dari dalam es. Setelah itu, Will kembali memohon agar dirinya dan keluarganya bisa dihangatkan, dan alien tersebut kembali menurut. Will, anak pembawa keberuntungan. Kemudian, scene kembali ke masa lalu, tepatnya 12 jam yang lalu di Resolute. Terdengar ada sinyal darurat dibunyikan di dalam Resolute. Lalu, keluarga Robinson segera masuk ke Jupiter. Kemudian di lain sudut pandang, ternyata Resolute sedang diserang oleh alien. Lalu, ada seorang wanita yang berusaha menyamar menjadi Dr. Smith untuk bisa masuk ke sebuah pesawat. Dia berhasil menipu orang-orang yang berada di dekatnya. Dan dia berhasil naik ke Jupiter. Setelah itu semua Jupiter pergi, namun mereka semua terhisap ke dalam sebuah lubang angkasa bersama reruntuhan Resolute. Sebagai tambahan, ada sedikit hal yang perlu diperhatikan di episode 1 film ini, yaitu coba perhatikan hal yang membuat Will tidak lolos. Hanyalah satu indikator, yaitu Will kurang baik dalam menanggapi situasi darurat dan kepanikan. Sedangkan yang lainnya sudah sangat baik, sehingga bisa diperkirakan bahwa orang-orang yang mengikuti misi 24 menuju Alpha Centauri benar-benar hanyalah orang-orang terbaik saja. Tapi, masih ada orang dalam rahasia yang bisa melakukan kegiatan pertukaran ini. Bagaimana filmnya? Seru, insightful, dan menegangkan bukan? Dengan rating 7,3 di IMDb dan 75% di Rotten Tomatoes, serial film ini sangat direkomendasikan bagi kalian pecinta film science fiction dan petualangan, terutama seputar luar angkasa. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan sampai bertemu di video berikutnya. Have a nice day.